Jadi kita akan membahas mengenai tips olahraga saat berpuasa. Jadi gini, ketika kita berpuasa, Dokter Tirta, dan kali ini saya akan menerangkan pertanyaan netizen paling sering menjelang bulan puasa, bulan Ramadan. Kayaknya video ini tayang setelah puasa hari ke-3 atau ke-4. Jadi saya mengucapkan buat teman-teman sekalian yang menonton video ini pas siang-siang, mohon maaf nih, ini saya minum pas sebelum bulan puasa. Kalau tergoda, ya salahmu, ya kan? Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar sampai lebaran nanti ya, hari raya. Amin. Dan sebelumnya, supaya kebutuhan cairan kita terpenuhi, saya memilih pilihan sehat saya, Le Mineral, karena mengandung mineral esensial yang berguna bagi tubuh. Peringatan, kalau nontonnya pas siang, mending skip. Pahala dong nontonnya. Seger. Top. Sambil makan. Jadi kita akan membahas mengenai tips olahraga saat berpuasa. Jadi gini, ketika kita berpuasa, itu kan kita selama jam pagi sampai sore, tidak ada intake kalori yang masuk. Ya kan? Otomatis tubuh bisa bertahan, bisa menggunakan cairan tubuh, jelas. Karena tubuh juga punya cadangan cairan tubuh, dan menggunakan cadangan energi. Karbo yang dimakan H-1, karbo yang dimakan saat sahur, sama lemak. Otomatis tentunya kita fisiknya tidak akan seprima ketika kita terbiasa seperti harian-harian kayak biasanya kita makan. Tapi biasanya setelah puasa berjalan belasan hari, maka tubuh sudah akan langsung terbiasa. Kayak, oh dia makannya subuh terus buka puasa pas subuh dan buka puasa. Nah terus kapan olahraganya, dok? Olahraga yang maksimal saat pada saat berbuka puasa itu dilakukan di dua waktu. Yang pertama saat tepat menjelang buka puasa, yaitu saat jam 16.00 habis sholat asar sampai maghrib. Tapi olahraga yang dilakukan itu intensitasnya selama bulan puasa harus lebih ringan daripada olahraga yang dilakukan saat kegiatan normal, saat tidak berpuasa. Jadi misalkan ya bebannya biasa kalau angkat beban, tapi setnya lebih dikit, repetisi lebih dikit. Kalau mau lari berarti pace-nya santai, tetapi main durasi, jangan ngoyo. Nah, karena apa? Kita sudah kekurangan cairan. Nah, ketika nanti kita saat batalin itu yang pertama kali dimakan itu jangan langsung makan berat. Ya. Jadi waktu pertama yang bagus tadi adalah sebelum berbuka puasa. Nah, ketika kalian membatalkan itu jangan langsung makan berat. Batalkan dengan makanan-makanan yang mengandung energi cepat, yaitu mengandung gula simpleks, contoh kurma, contoh pisang, contoh apel, contoh roti, dan cairan-cairan elektrolit, dan cairan tubuh, seperti Le Mineral, yang mengandung mineral esensial yang berguna bagi tubuh, karena kita kondisinya dehidrasi. Kalau kalian habis olahraga, dan ketika dibatalin langsung makan berat, itu pasti dispepsia. Pasti asam lambungnya akan meroket, dan perut kembung dan sebah. Yang ada kalian nanti berdedek, karena perutnya tuh nggak enak banget. Nah, terus kapan makan beratnya? Adalah 1-2 jam, 1 jam setelah maghrib. Jadi antara maghrib sama isya. Atau kalau nggak habis sholat isya, ya itu kadang-kadang langsung taraweh. Jadi paling aman habis maghrib dan menjelang isya. Nah, setelah itu kalian taraweh, dok. Kedua, setelah taraweh baru kalian mau ngemil-ngemil nggak apa-apa. Lalu, waktu olahraga yang paling enak dilakukan lagi adalah setelah tarawehan. Jadi dari jam 9 sampai jam 10. Begitu. Jadi kalian kan tadi makan berat jam 7 sebelum taraweh. Ya kan? Sebelum isya. Terus tarawehan. Taraweh itu kan kalorinya terbakar loh, bro. Olahraga itu, bro. Ya kan? Rokaatnya banyak tuh, ya kan? Olahraga itu, kalori terbakar. Sehingga ketika kalian nanti olahraga lagi habis taraweh, itu malah pas. Karena ketika kalian sholat taraweh itu ibaratnya kayak kardio. Intensitas sedang tapi. Sumpah, kalau taraweh itu kalau dilakuin serius, capek loh, bro. Kardio, setuju ya, Kiki ya? Dan setelah habis taraweh, kalian bisa angkat beban jam 9, jam 8 sampai 9.
Setelah itu kalian bisa makan dan tidur jam 10 atau 11. Ketika subuh, boleh juga olahraga. Nah, jadi banyak alternatifnya, yaitu sebelum berbuka, setelah tarawehan, dan yang ketiga adalah sebelum sahur. Jadi pas kalian sebelum subuhan, kalian bangun jam 3, kalian minum dulu air putih, kalian olahraga yang dilakukan di rumah. Contoh push up, sit up, plank, jump rope. Jump rope itu efektif banget dilakuin di rumah selama berpuasa. Karena kalori yang terbakar saat jump rope itu mirip saat lari. Setelah kalian olahraga, baru nanti minum air putih, pisang, dan makan makanan yang cukup. Baru nanti subuhan, ya terus habis itu tidur. Atau kalau mau langsung baca Al-Quran, terus baru lanjut. Jangan melakukan olahraga di habis sahur, habis subuhan. Ngelak bos, batal itu pasti. Batal itu pasti. Berat. Kalaupun bisa dehidrasi parah, berat. Yang ada exhausted. Jangan melakukan olahraga ketika siang bolong. Itu berat juga itu. Nge-gym jam 1 siang. Saya terbiasa dok, iya tapi energimu habis banget. Kalau kamu olahraga menjelang berbuka, itu ketika kamu haus itu langsung berbuka, langsung enak. Ibaratnya malah jadi apa? Fat burning itu. Jadi kalau orang mau cutting atau mau menurunin berat badan, olahraganya saat sebelum sahur. Ya, menjelang berbuka puasa. Kalau dia mau bulking, dia olahraganya setelah tarawehan atau sebelum sahur. Gitu. Itu kalau dari saya. Dan yang ingat adalah intensitas olahraga yang dilakukan selama bulan puasa itu tidak boleh lebih berat daripada yang dilakukan harian. Karena kalian sudah kekurangan kalori, intake, kalian sudah kekurangan cairan, kalian kekurangan mineral, dan fisik kalian, waktu tidur kalian juga berantakan. Karena waktu tidur ketika puasa itu kan dari jam 11, jam 3, 11, jam 3. Jadi akan lebih kecil, lebih singkat daripada yang kita nggak puasa. Itu aja kalau dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sehat.